Nggak bener, itu salah. Salah ngartiin wajib mandi dengan sebab melahirkan itu kalau habis ngelahirin nggak keluar darah. Nah ini yang wajib mandi setelah melahirkan itu kalau setelahnya nggak keluar darah sekeclak-keclak acan. Nggak wajib. Awas ini salah arti, ini habis baru ngelahirin sejam setengah jam langsung disuruh mandi. Bayangin sakit ngebet gimana. Nggak bener tuh bidan. Nyaman dulu. Yang sekarang nggak ada. Nyaman dulu. Nah, nggak usah mandi. Ngapain? Haram. Kenapa? Karena umumnya perempuan habis ngerojol ngelahirin langsung keluar darah yang disebut darah nifas. Berarti orang itu lagi nifas. Kalau lagi nifas mandi boleh gak? Mandi niat ini, mandi ibadah boleh gak? Enggak boleh. Kalau mandi biasa aja, aduh mandi nih gerah nih abis ngelahirin gerah, nggak apa-apa ya, mandi biasa aja. Tapi kalau dia lagi nifas, lagi haid, bisa gak mandi niat, mandi hadas? Boleh gak mandi besar? Gak boleh, dosa. Itu termasuk ya, kalau di ini termasuk talabus bi ibadatin, main-main sama ibadah. Ketahuan ibadahnya batal, fasid, rusak, nggak sah. Udah tahu ibadahnya kalau dilakuin nggak sah, malah dilakuin itu main-main, nggak boleh, dosa itu, nggak boleh. Dosa, main-mainin ibadah dosa. Udah tahu nifas, habis ngelahirin udah tahu keluar darah. Hati-hati, walaupun sekeclak ya, hati-hati. Walaupun sekeclak aja, itu dia nggak wajib mandi. Nggak wajib mandi apa? Mandi besar dengan sebab melahirkan. Nah di sini salah artiin. Memang melahirkan itu penyebab mandi besar. Melahirkan itu wajib mandi besar kalau habis ngelahirin. Memang benar tuh, ada tulisannya nomor 5. Ada tuh. ada kan? Nomor 5 wal wiladatu ada. Nah, nomor 5, penyebab seseorang wajib mandi besar yaitu apabila orang itu udah melahirkan. Oh, saya nggak pernah ya, kan istri nanti istrinya. Ya. Nah, ini emang nggak ada tulisannya tuh, memang setelah melahirkan itu memang wajib mandi besar. Tapi kalau setelah melahirkan enggak ngeluarin darah yang disebut nifas. Tapi kalau habis ngelahirin brojol, habis ngelahirin keluar darah tuh yang disebut nifas, wajib gak mandi wiladah? Wajib gak tuh orang mandi besar habis ngelahirin? Enggak. Kenapa? Karena keluar darah, nifas. Lagi nifas, boleh gak mandi besar? Gak boleh. Gak boleh. Ngelakuin mandi ibadah gak boleh. Haram, Mbak. Haram, gak boleh. Hati-hati. Kayak gini, misalkan gini. Laki perempuan bersetubuh, suami istri nih. Habis main malam Jumat nih. Habis main bersetubuh ya. Nah, habis bersetubuh gitu ya. Si perempuan mau mandi nih. Mau mandi, wajib mandi. Kenapa wajib mandi nih perempuan? Habis bersetubuh. Nomor berapa? Nomor 2, jima tuh. Yang tahu, yang ngaji mah tahu. Jima. Kenapa nih orang? Tapi kalau yang kawin ya pasti tahu, yang udah nikah ya pasti tahu. Nah, nih yang suami istri bersetubuh nih, habis bersetubuh. Nah, si perempuan mau mandi. Wajib, perempuannya suka ngaji nih perempuan ini tahu. Karena dia mau mandi besar. Kenapa? Karena tadi habis bersetubuh. Pas buka celana mau mandi besar, keluar darah. Oh, ternyata baru mau mandi besar udah keluar darah apa itu? Darah head. Nah, mandi kagak nih? Mandi gak? Kan tadi mau habis junub nih. Habis bersetubuh, wajib mandi habis bersetubuh. Pas mau mandi keluar darah head, mandi gak nih? Berarti head nih, hukum baru. Head, mandi kagak nih dia habis tadi bersetubuh? Wajib mandi loh habis bersetubuh tadi. Tapi pas mau mandi, keluar darah, gimana? Terus gimana? Wajib mandi gak nih perempuan? Ayo. Kayak tadi, melahirkan. Habis gitu keluar darah nifas. Wajib mandi karena melahirkan enggak? Enggak, karena nifas. Nah ini
Contoh misalkan habis bersetubuh suami istri, habis main. Nah, si istri mau mandi besar nih. Gitu, mau mandi besar karena bersetubuh. Pas mau mandi, masuk kamar mandi, mau buka baju, mau mandi besar, ternyata dia head. Aduh, keluar darah nih. Mandi gak tuh dia? Karena bersetubuh mandi gak? Kenapa? Ada itu yang head. Ada head. Ngapain? Mandi besar. Lagi head nggak boleh mandi, ada niat mandi besar nggak boleh, hati-hati, awas, haram. Aduh gimana nih, tadi abis main sampai keringet-keringetan sama suami. Gimana tuh mau mandi gerah? Nggak apa-apa, mandi aja. Kalau mandi gerah, kucing juga abis dikawinin belebek mandi pakai debu. Gimana nih gerah? Tadi abis mandi keringetan sampai 2 jam. Gerah nih gimana, mau mandi doang? Nggak apa-apa, mandi aja. Tapi jangan sampai mandinya mandi junub, mandi bersetubuh, mandi niat, mandi hadas besar, jangan, haram, nggak boleh. Nah, jadi kapan mandinya nih? Ntar abis haid udah beres satuin. Nah, balik lagi ke yang nifas, balik lagi. Abis melahirkan nih, keluar darah. Darah apa itu? Darah yang keluar setelah melahirkan, darah nifas, bukan darah yang bareng sama orok, bukan. Darah yang banyak sambil sama orok keluar, bukan. Itu bukan. Habis orok keluar, beres, keluar darah, itu darah apa? Darah nifas. Nah, kan dia udah melahirkan nih. Wal wiladatu, udah melahirin nih. Wajib mandi kagak nih perempuan, wanita? Wajib kagak nih mandi nih? Kenapa? Udah ngelahirin tuh kan, wal wiladatu, melahirkan itu penyebab. Kenapa? Karena keluar darah nifas. Masa lagi nifas mandi? Tapi gimana dong mandi melahirkannya? Mandi nifasnya, aduh ya Allah, demen-demen banget mandi sama gitu-gitu doang. Memandi nifas, memandi habis bersetubuh, memandi sama gitu-gitu doang. Demen banget mandi. Kapan mandinya nih? Habis ngelahirin, ntar satuin sama habis nih nifas. Habis udah 40 hari udah satuin. Mandi melahirkannya ntar satuin sama habis nih pas. Misalkan dia 40 kebetulan beres nih pas nih udah 40 hari. Oh, udah nih kayaknya udah cetek nih udah. Itu bareng udah sekali ya udah bisa disatuin. Gitu. Ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh lagi nifas. Nah, di situ. Enggak boleh lagi nifas terus mandi karena melahirkan, enggak boleh. Gitu enggak boleh. Memang melahirkan itu mewajibkan mandi. Oh, udah tahu belum? Habis ngelahirin tuh wajib mandi. Tapi kalau habis melahirkan enggak keluar darah-darah aja, tapi itu jarang. Jarang. Umumnya habis ngelahirin ngerojol keluar darah sehari 2 hari. Umumnya gitu. Berarti pada umumnya wal wiladatu ini haram. Yang tadi wajib jadi haram. Berarti wal wiladatu nomor kelima ini penyebab yang jarang terjadi, bisa dikatakan gitu ya. Bisa dikatakan gitu. Ini yang nomor kelima bisa dikatakan jarang terjadi, yang nomor kelima. Kenapa? Karena udah keduluan sama nomor 4, sama nifas. Gitu. Hati-hati, ini di bidan-bidan zaman dulu nih. Baru ngelahirin udah setengah mati. Ngelahirin itu kan deket ke mati, Pak. Deket ke mati. Jadi iya. Jadi itu tuh dibilang kayak hampir semi sakratul maut kalau ngelahirin tuh. Iya, deket ke mati itu. Sakratul maut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Mana ini? Mana nih? Halaman 23 ya. 23. Nah, berarti iya ya. Nerjemahinnya nih halaman 24 ya, nggak salah ya. Pasal syarat. Halaman 24 ya. Nerjemahinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini adalah suatu fasal syurutut thaharati, adapun syarat-syarat bersuci. Al-Islamu, yaitu yang pertama Islam. Wat tamyizu, dan yang kedua yaitu tamyiz. Wa adamul mani'i, dan yang ketiga yaitu tidak ada penghalang. Menghalangi apa nih? Menghalangi min wusulil ma'i, dari sampainya air, ilal maghsuli, kepada bagian yang dibasuh. Wasayalan, dan yang keempat yaitu mengocornya air. Wa ayyakunal ma'u mutahhiran, dan yang kelima keadaan airnya itu mutahhiran. Wa ayyakunal ma'u, keadaan airnya mutahhiran, itu mensucikan, bukan hanya sekedar suci tapi mutahhiran, mensucikan. Dah, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim, masih menjelaskan tentang syarat sholat yang nomor kedua, yaitu bersuci dari hadas besar. Yang mana suci dari hadas besar ini bisa disucikan ya, dibersihkan, disucikan dengan mandi besar. Nah, mandi besar. Penyebab mandi besar ini yujibu khamsatu asya'a. Penyebab mandi besar itu ada 5 macam. Yang pertama kemarin hurujul mani, keluar air mani. Wajima'u, yang kedua jima. Wal haidu, yang kemarin tuh baru banget, yaitu haid. Wan nifasu, yang keempat yaitu nifas. Wal wiladatu, dan yang kelima yaitu melahirkan. Nah, jadi kemarin penyebab haid yang nomor ketiga yaitu haid ya. Udah ya, kemarin haid ya. Jadi seseorang yang haid atau berhenti dari haid ya. Jadi haid itu diwajibkan mandi kalau haidnya sudah berhenti. Bukan berarti datang haid langsung mandi, bukan, nggak boleh. Lagi haid mandi nggak boleh. Lagi haid ibadah itu nggak boleh. Jadi mandinya itu kapan? Beres haid. Kira-kira haid sudah cetek bersih, nah itu wajib mandi. Kenapa? Soalnya kan ingin melaksanakan sholat. Sedangkan sholat harus suci dari hadas. Sedangkan haid termasuk hadas besar. Nah, ini termasuk syarat sholat yang nomor kedua, yaitu harus suci dari hadas besar. Gitu. Itu penyebab yang nomor ketiga kemarin ya. Wan nifasu. Nah, ini yang keempat sekarang, yaitu penyebab seseorang diwajibkan mandi, yaitu nifas. Nifas itu li'annahu ya, tengahnya li'annahu karena sesungguhnya itu nifas damun haidun, itu darah haid juga. Nifas itu darah haid juga ya, ternyata mujtami'un, yang terkumpul. Li'annahu, karena nifas itu damun haidun, secara hakikatnya itu nifas itu darah haid juga.
darah haid mujtami'un yang terkumpul. Jadi nifas itu darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari kandungan. Itu nifas, darah yang keluar setelah kosong. Rahim tuh kosong dari kandungan. Maksudnya tuh darah yang keluar setelah melahirkan. Maksudnya tuh apa? Kosong rahim dari kandungan. Maksudnya sampai anak benar-benar udah keluar, sampai kaki-kakinya udah keluar. Gitu. Maksudnya kosong, benar-benar kosong dari kandungan tuh sampai anak oroknya tuh, bayinya tuh udah keluar seluruhnya, sampai kaki-kakinya udah keluar. Setelah udah keluar gitu terus keluar darah. Nah, itu namanya darah nifas. Darah nifas. Jadi darah yang keluar setelah melahirkan. Melahirkannya itu setelah banget semuanya ya. Jangan pas baru perut doang nih, kan pala dulu ya. Pala dulu, nah baru sampai perut, terus darah keluar, itu bukan darah nifas, belum, karena belum habis semuanya, belum kosong, kan rahim benar-benar belum kosong, belum lepas gitu. Si anak belum invisol dari rahim. Kalau si anak udah misah, udah brojol sampai kaki-kakinya, terus keluar darah, nah itu baru dikatakan darah nifas. Gimana darah yang keluar bareng sama keluarnya orok itu darah nifas? Bukan. Darah yang keluar bareng sama keluarnya orok itu bukan darah nifas. Bukan. Itu darah Tolkien namanya. Darah yang bareng keluarnya sama orok itu bukan darah nifas, bukan. Yang kita lagi bicarakan di sini nifas itu adalah darah yang keluar setelah ibu-ibu hamil ini melahirkan. Udah lahir nih, udah misah. Orok udah lahir, udah brojol sampai kaki-kakinya. Nah, habis gitu keluar darah itu dari rahimnya. Nah, itu disebut darah nifas. Bukan darah yang keluar sama bayi-bayinya, itu bukan darah nifas. Bukan. Yang dihitung darah nifas yang menyebabkan nggak boleh sholat, nggak boleh diam di masjid, nggak boleh baca Quran, megang Quran, itu darah yang keluar setelah orok udah lepas sampai kaki-kaki. Sepenuhnya lepas. Itu baru darah nifas, dibilang darah nifas. Gitu, darah nifas. Li'annahu damun haidun. Kenapa sih disebut nifas? Nifas itu artinya ngalir ya. Sama kayak head. Head juga artinya ngalir. Tuh, comberan, selokan, itu head tuh dia. Nifas, ngalir. Nih hidung kita lagi pilek, ini hidung kita head. Bisa head juga kita. Karena head itu ngalir. Gitu, head itu ada darah ngalir gitu, ada darah. Nifas tuh sebenarnya head juga, tapi tuh li'annahu damun haidun mujtami'un. Nifas itu sebenarnya adalah damun haidun, darah head juga, tapi mujtami'un yang ngumpul. Jadi darah head itu, darah nifas itu, darah yang keluar setelah melahirkan itu darah head yang ngumpul selama 9 bulan. Jadi perempuan nih, udah tahu belum? Perempuan itu kalau lagi hamil itu enggak head. Umumnya ya. Kita kalau lagi bicara umumnya itu perempuan lagi hamil, ibu-ibu hamil gitu. Hamil itu enggak head, enggak ngeluarin darah, enggak head umumnya, enggak head. Kenapa? Ya karena tertutup ya, rahim itu ditutup. Ada sel yang menutupi dinding rahim yang membuat darah head tidak keluar. Nggak keluar, ketutup gitu. Jadi menyebabkan kalau lagi hamil itu nggak ngeluarin darah. Sholat terus itu. Berapa bulan? Mengandung itu berapa bulan? Sebulan 9 bulan. Sedangkan head biasanya sebulan keluar nggak perempuan? Keluar. Sebulan berapa kali minimal head perempuan? Umumnya perempuan berapa head? Berapa hari headnya? Seminggu 7. Kita hitung goli-golinya ya, umumnya golibnya. Biasanya 7 hari, berarti sebulan sekali ya. Biasanya sebulan sekali. Kalau kita hitung sebulan sekalinya 7 hari, bayangin darah ngegumpek, nggak keluar tuh. Biasanya keluar.
Tapi karena dia lagi hamil, mendet, dinding ketutup. Ditahan sampai 9 bulan. Bayangin 7 hari yang biasanya dikeluarin tuh darah, kependet sampai berapa bulan? 9. 7 hari yang biasanya 7 kali 9 berapa tuh? 63. Bayangin. Ditahan tuh bendungan darah, ditahan sampai 9 bulan. Makanya nifas itu berapa waktunya? 40 hari. Bahkan ada yang 60 hari nifasnya. Kenapa? Karena ditahan sampai 9 bulan. Sebab nifas itu hakikatnya sebenarnya itu darah haid juga, tapi darah haid yang ngumpul selama 9 bulan ditahan. Gitu. Nah, pas si ibu melahirkan ini, keluar tuh darah. Nah, itu darahnya disebut darah haid. Makanya darah haid biasanya orang perempuan tuh nggak berhenti 40 hari biasanya 40 hari atau bahkan 60 hari malah 60 hari. Kenapa? Karena emang udah ditahan dari 9 bulan itu kagak haid nggak haid orang hamil tuh umumnya. Tapi memang ada sebagian langka, tapi ada yang lagi hamil tapi haid ngeluarin darah, ada tapi jarang ya. Nanya ke Kaukai, Kabuai, Kalusi yang anaknya udah banyak tuh nggak pernah lagi hamilin berapa anak itu nggak pernah haid gitu. Jadi itu terus sholat 9 bulan itu nggak kehalang sama ini. Makanya suka ngomong kalau lagi lihat tanggal, telat nih, berarti kayaknya hamil, dah periksa berita ekstra. Itu telat itu maksudnya telat, harusnya sekarang waktunya haid. Lah kok enggak? Telat nih tuh. Suka ada bahasa telat gitu. Nah, itu mampet. Yang biasanya ini, biasa gue jadwalnya haid nih sekarang nih, kok enggak? Kebetulan baru nikah nih, langsung berita spek. Nah, itu telat itu tuh gitu. Jadi dinding tertutup oleh sel telur tuh yang udah dibuahi sama sperma laki-laki ini. Ya. Mantep ya, sperma laki-laki sampai bisa nutup gitu. Nutup darah. Yang biasanya keluar sampai kagak bisa keluar ya. Kencang kekuatan sperma ya. Iya, makanya sampai ketutup ya. Menutupi dinding surga. Masya Allah. Itu dinding surga ketutup. Ya. Ketutup tuh. Mantep ya dinding sperma tuh sampai bisa nutupin darah yang biasa kebiasaan keluar sebulan sekali itu udah kebiasaan keluar nih. Dibuahi ya, sel telur perempuan ini dibuahi sama spermanya, makanya menutupi dinding yang biasa darah haid keluar. Nah, ditutupi, akhirnya nggak keluar, mendet sampai 9 bulan. Bayangin darah haid 9 bulan biasanya ngocor ke bendung, makanya nifas. Nah, setelah melahirkan keluar darah, nah itu bukan, walaupun itu darah haid yang udah ngumpul, bukan dikatakan darah haid, tapi darah nifas. Sebab nifas itu apa? Darah yang keluar setelah melahirkan. Bukan darah yang keluar bareng sama orok, bukan. Orok nih keluar bareng nih sama oroknya, itu bukan nifas. Tapi nifas adalah itu setelahnya. Setelah orok udah brojol semuanya sampai kaki-kakinya udah lepas, udah invisol, udah lepas. Nah, itu keluar tuh darah. Nah, itu dikatakan darah nifas. Sama nggak boleh sholat, jangan sholat nifas. Sama larangan haid sama larangan nifas sama. Nggak boleh sholat, megang Quran nggak boleh. Jangan. Gitu, haid. Ya itu nifas tuh. Nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Haid itu sebenarnya nifas itu sebenarnya apa? Darah haid yang terkumpul selama 9 bulan. Makanya haid itu umumnya kebiasaannya berapa hari? 40 hari. Sama nifas juga sama kayak haid, ada hari-hari gitu, hari-harinya. Ada batas minimalnya, ada kebiasaannya, golibnya, ada maksimal gitu. Kalau nifas sekarang masalah nifas. Nifas tuh biasanya paling dikitnya berapa? Kalau nifas beda sama haid. Kalau haid berapa hari kemarin? Paling sedikit. Sehari semalam. Gimana? Sehari semalam harus tahu ini. Saya mah bukan perempuan. Gimana kan punya ibu, punya adik, punya kakak. Bilangin wajib.
gitu, bilangin. Harus tahu juga ya. Nah, kalau nifas itu paling sedikit berapa ya? Nifas itu paling wa aqallu nifas, paling sedikit masa nifas itu lahzatun, sekecelak. Kalau kemarin tuh air mani bahasanya kotrat ya, sekotratan. Nah, kalau ini ada lagi bahasanya lahzatan, sekecelak ya. Walaupun sedetik 2 detik habis ngelahirin nih, brojol. Udah brojol tuh, udah lahir tuh sampai kaki-kakinya. Keluar darah walaupun sekecelak, walaupun selahzo. Ada gitu setetes, itu dikatakan nifas. Nifas itu. Berarti orang itu jangan sholat, jangan begini. Pokoknya itu dikatakan darah nifas. Itu paling sedikitnya. Terus sekarang masa golib-golibnya, kebiasaan. Umumnya tuh wanita habis ngelahirin dia mengeluarkan darah itu berapa hari? Kebiasaannya 40 hari. 40 hari. Nah, biasaannya 40 hari. Itu kebiasaan. Nah, sekarang maksimalnya wa aksaruhu. Batas maksimal nifas itu berapa hari? 60 hari. Bayangin 60 hari. 60 hari nifas, karena darah yang udah nggak keluar sampai 9 bulan nih. Udah darah nih udah pengen keluar gitu, ngap gitu. Ngap darah juga dirahin. Nih. Kuat gak coba direndam ente. Dirahin coba. Dirahin 9 bulan. Darah nggak kuat, sampai 60 hari itu maksimalnya. 60 hari malah, banyak banget ada kebiasaan kaukai juga 40 hari, emang bener 40 hari kebiasaannya. Nah, tapi hati-hati, itu darah itu hanya sebagai indikasi, hanya sebagai informasi doang. Sedikitnya segini, 40 hari kebiasaannya. Bukan, jangan dijadikan patokan. Misal kayak gini, misalkan perempuan ngelahirin tanggal 1 sekarang. Misalkan sekarang ngelahirin tanggal 1, misalkan sekarang ya, misalkan. Emang bener ya sekarang tanggal 1 ya? Pas banget. Misalkan sekarang nih tanggal 1 perempuan ngelahirin. Ngelahirin. Nah, abis ngelahirin gitu keluar darah. Sedikit darah keluar. Dikatakan nifas gak perempuan? Nifas. Setes walaupun ya keluar. Nah, pas besok pagi berhenti, kagak ada tuh, dilihat softtek atau digituin tisu ke sini nggak ada darah. Itu gimana? Apa dia nungguin 40 hari, nungguin sampai 60 hari, kagak sholat? Gimana nih? Tadi paling sedikit batas minimal haid nifas berapa? Walaupun setetes, itu udah dikatakan nifas. Enggak. Ya, dikatakan nifas. Nah, berarti ini sekarang tanggal 1 ngelahirin, tanggal 2 besok dilihat softtek, dilihat digituin ke tisu kagak ada darah. Berarti itu orang tuh perempuan udah suci. Jangan nungguin darah. Antar juga temen gue kemarin ngelahirin 40 hari, nggak mau gue, ntar aja sholat males. Astagfirullah. Tuh kebanyakan ini tuh. Kebanyakan mandi malam-malam. Ya, masih nifas. Nah, itu makanya ada keterangan tanda nifas 40 hari. Kenapa? Karena untuk ada kasus seperti itu. Misalkan keluar sampai 10 hari masih nifas. Keluar 2 hari masih keluar masih nifas. Cuman yang jadi masalah ketika darah itu nggak ngocor. Apa harus nungguin tanggal 3? Enggak. Tanggal 2 udah suci. Mandi. Kenapa? Karena wajib sholat. Karena nifas itu minimalnya apa? Setetes. Enggak harus nungguin 40 hari. Setetes juga udah dikatakan nifas. Tanggal 1 dia ngelahirin, ngerojol, abis gitu keluar darah. Darahnya disebut nifas. Dapat datu nifas dia. Nifas, ngalamin nifas tuh dia tuh. Besok tanggal 2 kagak ada darah. Berarti tuh orang dikatakan tuh perempuan suci di tanggal 2. Nggak usah nungguin sampai 40 lah. Bang kan
nifas biasanya juga orang 40 hari kan. Saya juga ngaji tuh kemarin kan 40 hari nifas. Itu mah 40 hari cuman memberitahu kebiasaan 40 hari. Nifas itu enggak dipatok hari, ya. Awas. Nifas itu bukan hari, nifas itu apa? Darah. Ingat. Berarti kalau itu perempuan, kalau ente enggak lihat darah, ya berarti Anda udah enggak nifas. Lah nifas orang sekercak doang, sedetik 2 detik, Anda bisa langsung suci, bisa langsung sholat malam itu juga orang sekercak doang. Gitu. Jadi jangan nungguin 40 hari nih biasa. Banyak nih yang kayak gini yang nggak tahu. Baru 2 hari, padahal udah bersih, udah kosong. Nah, kalau sehari 2 hari mah mungkin masih ngocor ya, karena udah ngebendung sampai 9 bulan tuh head, biasa masih ngocor. Misalkan 5 hari nih, 5 hari tuh ini abis ngelahirin nih tanggal 1, tanggal 5 kosong dilihat bersih, dilihat softtek atau tisu digituin kagak ada darah. Apa dia harus nungguin tanggal 6 keluar, tanggal 7 nungguin, tanggal 8 sampai tanggal 40? Kan dia nggak tahu besok keluar darah enggak, bahkan dia nggak tahu besok masih hidup apa kagak, ya kan? Jangan mau jadi paranormal, kan kita nggak tahu. Oh besok juga keluar darah, jangan ada bahasa ntar juga keluar darah lagi, jangan. Nggak ngelihat darah pun Anda itu udah dihukumi suci. Kalau suci berarti sudah hilang penghalang yang menghalangi sholat. Berarti wajib sholat tuh perempuan kalau nggak ngelihat darah gitu. Banyak kayak gini nih. Mandi hadas, mandi nifas, mandi besar. Niat karena nifas itu mandi walaupun baru 2 hari atau 5 hari gitu mandi kalau suci mah gitu. Nah itu nifas ya. Nah tapi ada juga nih ya, ada juga misalkan, jadi umumnya memang ya, umumnya yang ngelahirin terus keluar darah itu umumnya begitu. Perempuan nih yang ngelahirin terus abis gitu langsung dibarengi sama nifas, umumnya gitu. Tapi ada yang misalkan tanggal 1 dia ngelahirin itu nggak keluar darah acan, nggak keluar. Biasanya yang sesar gitu. Walaupun nanya ke Kaukai atau ke ini juga ke Boy keluar juga darah, tapi sebenarnya umumnya itu yang sesar biasanya nggak keluar biasanya. Yang sesar kenapa? Karena udah dibersihin sama dokter. Udah dibersihin sama dokter manual, ibaratnya disemprot gitu kasar, semprot steam gitu dari sininya. Jadi nggak ada yang keluar dari rahim. Kenapa? Karena sesar mungkinnya. Jadi sama dokter tuh udah dibersihin darahnya. Jadi nggak ada yang ngalir dari darah. Dari rahim, dari farji gitu. Nah, gimana kalau gitu? Tanggal 1 ngelahirin. Pas dilihat abis ngelahirin, abis brojol, nah kan nggak keluar darah. Nggak keluar darah. Nah, keluar darah pas tanggal kelima. Pas tanggal 5 itu dia keluar darah. Nah, itu tanggal 5-nya itu nifas apa bukan? Nifas tadi sampai berapa? Ruang lingkup nifas sampai tanggal berapa? 60, malah 60 hari. Mau kejeda berapa hari pun kalau masih di ruang lingkup nifas masih dikatakan nifas. Maka tanggal 5 itu dikatakan nifas. Berarti dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5 yang gak keluar darah sedikit-dikit acan, berarti perempuan itu dihukumi suci. Berarti abis ngelahirin langsung wajib sholat. Nah sebelum sholat harus apa dulu? Mandi. Nah ini wal wiladatu, wajib mandi dengan sebab melahir. Nah ini dia. Di sini yang mewajibkan mandi dengan sebab melahirkan kalau begitu. Kalau nggak keluar nifas. Disitulah perempuan wajib mandi karena melahirkan. Berarti kalau habis melahirkan terus keluar darah nifas wajib mandi gak? Nah ini nih. Ini yang nomor kelima ini nih. Penyebab mandi besar kalau perempuan habis melahirkan harus mandi. Ini disalah artiin. Ini harus perhatiin nih.
Ini biasanya bidan-bidan zaman dulu nih. Zaman dulu, bidan-bidan zaman dulu ya. Atau orang yang masih manggil ke rumah. Zaman dulu, itu mah zaman dulu ini. Ngelahirin, begitu, udah mandi dulu. Habis ngelahirin, mandi dulu. Bayangin baru sejam ngelahirin suruh mandi besar. Angkang, sini usap-usap ke sini. Iya, mandi niat, bayangin. Nggak bener itu, salah ngartiin wajib mandi dengan sebab melahirkan itu kalau habis ngelahirin nggak keluar darah. Nah ini yang wajib mandi setelah melahirkan itu kalau setelahnya nggak keluar darah sekeclak acan. Nggak wajib. Awas nih, salah arti ini. Abis baru ngelahirin sejam setengah jam langsung disuruh mandi. Bayangin sakit ngebet gimana. Nggak bener tuh bidan. Nyaman dulu. Yang sekarang nggak ada. Nyaman dulu. Nah, nggak usah mandi. Ngapain? Haram. Kenapa? Karena umumnya perempuan habis ngerojol ngelahirin langsung keluar darah yang disebut darah nifas. Berarti orang itu lagi nifas. Kalau lagi nifas mandi boleh gak? Mandi niat ini, mandi ibadah boleh gak? Enggak boleh. Kalau mandi biasa aja, aduh mandi nih gerah nih abis ngelahirin gerah, nggak apa-apa ya, mandi biasa aja. Tapi kalau dia lagi nifas, lagi haid, bisa gak mandi niat, mandi hadas? Boleh gak mandi besar? Nggak boleh, dosa. Itu termasuk ya, kalau di ini termasuk talabus bi ibadatin, main-main sama ibadah. Ketahuan ibadahnya batal, fasid, rusak, nggak sah. Udah tahu ibadahnya kalau dilakuin nggak sah, malah dilakuin itu main-main, nggak boleh, dosa itu, nggak boleh. Dosa, main-mainin ibadah dosa. Udah tahu nifas, habis ngelahirin udah tahu keluar darah. Hati-hati, walaupun sekeclak ya, hati-hati. Walaupun sekeclak aja, itu dia nggak wajib mandi. Nggak wajib mandi apa? Mandi besar dengan sebab melahirkan. Nah di sini salah artiin. Memang melahirkan itu penyebab mandi besar. Melahirkan itu wajib mandi besar kalau habis ngelahirin. Memang benar tuh, ada tulisannya nomor 5. Ada tuh. ada kan? Nomor 5 wal wiladah tuh ada. Nah, nomor 5, penyebab seseorang wajib mandi besar yaitu apabila orang itu udah melahirkan. Oh, saya nggak pernah ya, kan istri nanti istrinya. Ya. Nah, ini emang nggak ada tulisannya tuh, memang setelah melahirkan itu memang wajib mandi besar. Tapi kalau setelah melahirkan enggak ngeluarin darah yang disebut nifas. Tapi kalau habis ngelahirin brojol, habis ngelahirin keluar darah tuh yang disebut nifas, wajib gak mandi wiladah? Wajib gak tuh orang mandi besar habis ngelahirin? Enggak. Kenapa? Karena keluar darah, nifas. Lagi nifas, boleh gak mandi besar? Gak boleh. Gak boleh. Ngelakuin mandi ibadah gak boleh. Haram. Mbak, haram, boleh. Hati-hati. Kayak gini, misalkan gini. Laki perempuan bersetubuh, suami istri nih. Habis main emang Jumat nih. Habis main bersetubuh ya. Nah, habis bersetubuh gitu ya. Si perempuan mau mandi nih. Wajib mandi. Kenapa wajib mandi nih perempuan? Habis bersetubuh. Nomor berapa? Nomor 2, jima tuh, yang tahu, yang ngaji mah tahu. Jima. Kenapa nih orang? Tapi kalau yang kawin ya pasti tahu, yang udah nikah ya pasti tahu. Ini yang suami istri bersetubuh nih, habis bersetubuh. Nah, si perempuan mau mandi. Wajib, perempuannya suka ngaji nih perempuan ini tahu. Karena dia mau mandi besar. Kenapa? Karena tadi habis bersetubuh. Pas buka celana mau mandi besar, keluar darah. Oh ternyata baru mau mandi besar udah keluar darah apa itu? Darah head. Nah, mandi kagak nih? Mandi gak? Kan tadi mau habis junub nih. Habis bersetubuh, wajib mandi habis bersetubuh. Pas mau mandi keluar darah head, mandi gak nih? Berarti head nih, hukum baru.
Head, mandi kagak nih dia habis tadi bersetubuh? Wajib mandi loh habis bersetubuh tadi. Tapi pas mau mandi, keluar darah. Gimana? Terus gimana? Wajib mandi gak nih perempuan? Ayo. Kayak tadi melahirkan. Habis gitu keluar darah nifas. Wajib mandi karena melahirkan enggak? Enggak, karena nifas. Nah ini contoh misalkan habis bersetubuh suami istri, habis main. Nah si istri mau mandi besar nih, gitu mau mandi besar karena bersetubuh. Pas mau mandi masuk kamar mandi mau buka baju mau mandi besar, ternyata dia head. Aduh keluar darah nih. Mandi gak tuh dia? Karena bersetubuh mandi gak? Kenapa? Karena ada itu yang head. Ada head. Ngapain? Mandi besar. Lagi head nggak boleh mandi, ada niat mandi besar nggak boleh, hati-hati awas haram. Aduh gimana nih tadi abis main sampai keringet-keringetan sama suami. Gimana tuh mau mandi gerah? Nggak apa-apa mandi aja. Kalau mandi gerah kucing juga abis dikawinin belebek mandi pakai debu. Gimana nih gerah tadi abis mandi keringetan sampai 2 jam. Gerah nih gimana mau mandi doang? Nggak apa-apa mandi aja. Tapi jangan sampai mandinya mandi junub, mandi bersetubuh, mandi niat, mandi hadas biasa, jangan, haram. Nggak boleh. Nah, jadi kapan mandinya nih? Entar abis head udah bersatuin. Nah balik lagi ke yang head nifas, balik lagi. Abis melahirkan nih, keluar darah. Darah apa itu? Darah yang keluar setelah melahirkan, darah nifas. Bukan darah yang bareng sama orok, bukan. Darah yang banyak sambil sama orok keluar, bukan. Itu bukan. Habis orok keluar, beres, keluar darah. Itu darah apa? Darah nifas. Nah, kan dia udah melahirkan nih. Wal wiladatu udah melahirin nih. Wajib mandi kagak nih perempuan, wanita? Wajib kagak nih mandi nih? Kenapa? Udah ngelahirin tuh kan wal wiladatu. Melahirkan itu penyebab. Kenapa? Karena keluar darah nifas. Masa lagi nifas mandi, tapi gimana dong mandi melahirkannya, mandi nifasnya, aduh ya Allah demen-demen banget mandi sama gitu-gitu doang, memandi nifas, memandi habis bersetubuh, memandi sama gitu-gitu doang, demen banget mandi. Kapan mandinya nih? Habis ngelahirin, ntar satuin sama habis nifas, habis udah 40 hari udah satuin, mandi melahirkannya ntar satuin sama habis pas misalkan dia 40 kebetulan beres nih pas nih udah 40 hari. Oh udah nih kayaknya udah cetek nih udah. Itu bareng udah sekali ya udah bisa disatuin. Gitu. Ya. Enggak boleh ya. Enggak boleh lagi nifas. Nah, di situ. Enggak boleh lagi nifas terus mandi karena melahirkan, enggak boleh. Gitu enggak boleh. Memang melahirkan itu mewajibkan mandi. Oh, udah tahu belum? Habis ngelahirin tuh wajib mandi, tapi kalau habis melahirkan enggak keluar darah-darah acan, tapi itu jarang. Jarang. Umumnya habis ngelahirin ngerojol keluar darah sehari 2 hari. Umumnya gitu. Berarti pada umumnya wal wiladatu ini haram. Yang tadi wajib jadi haram. Berarti wal wiladatu nomor kelima ini penyebab yang jarang terjadi, bisa dikatakan begitu ya. Bisa dikatakan gitu. Ini yang nomor kelima bisa dikatakan jarang terjadi yang nomor kelima. Kenapa? Karena udah keduluan sama nomor 4. Sama nifas. Gitu. Hati-hati ini di bidan-bidan zaman dulu nih. Baru ngelahirin udah setengah mati. Ngelahirin itu kan deket ke mati, Pak. Deket ke mati. Jadi iya. Jadi itu tuh dibilang kayak hampir semi sakratul maut kalau ngelahirin tuh. Iya, dekat ke mati itu. Sakratul maut. Nah, gimana berarti kalau habis nifas nggak keluar darah-darah? Habis nifas nih, udah itu udah selesai ya, udah selesai. Nah, gimana kalau habis nifas? Habis ngelahirin, ngojor, nggak keluar sekecil-kecil, hati-hati, nggak keluar sekecil-kecil acan, nggak keluar. Nah, berarti itu perempuan wajib sholat nggak?
Sholat gak tuh perempuan? Wajib Kenapa? Karena nggak ada darah, nggak nifas. Yang menghalangi sholat itu nifas. Sedangkan perempuan ini nggak mengalami nifas. Mungkin ada, langka mungkin, tapi ada. Biasanya yang sesar biasanya udah dikeruk sama dokter duluan di perut gitu di sini, udah dibersihin, udah steam duluan, makanya nggak keluar dari farji, dari rahimnya nggak keluar. Nah kalau itu perempuan habis ngelahirin nggak keluar darah, saya kecelak acan, berarti itu perempuan wajib sholat. Kalau lagi bulan puasa ngelahirin nggak keluar darah, wajib puasa. Wajib puasa. Apa? Berarti tapi sebelum sholat apa dulu? Mandi. Kenapa harus mandi? Ya kenapa? Habis melahirkan. Di situ wal wiladah diamalkan di situ. Mandi setelah melahirkan di situ. Contohnya seperti itu, tapi jarang. Tapi ini kalau masih zaman dulu ini masih dipakai loh. Bayangin baru setengah jam ngelahirin disuruh mandi loh sama bidannya, bang. Ngapain suruh mandi? Ngapain? Kan keluar darah. Nah, wajib mandi setelah melahirkan itu kalau nggak keluar darah. Nah, kalau nggak keluar darah berarti wajib mandi. Kenapa wajib mandi? Karena melahirkan. Kalau habis melahirkan keluar darah yang disebut darah nifas, kenapa nggak boleh mandi? Karena nifas itu penghalang sholat. Kalau habis ngelahirin keluar darah nifas, ngapain mandi? Ngapain mandi hadas besar? Harus tahu nih. Orang mandi besar itu mau ngapain? Mau ngapain sih orang mandi besar itu mau apa? Untuk melakukan apa? Ibadah sholat. Ibadah yang bisa dilakukan untuk sholat. Sedangkan nih, ini harus ini nih, hati-hati, harus dili. Sedangkan nih abis ngelahirin keluar darah yang disebut darah nifas. Ngapain mandi? Nifas bisa sholat gak? Dia ngapain mandi? Ayo. Misalkan ya, ada yang mandi, ini kebiasaan gue anak ke-1, anak ke-2 mandi terus abis ngelahirin. Ngapain mandi? Kan nifas. Mandi besar itu untuk apa? Untuk melakukan sholat. Sedangkan dia lagi nifas. Bisa sholat gak? Haram. Percuma. Sebab nggak boleh bang. Nggak boleh, hati-hati. Lagi nifas terus mandi hadas besar nggak boleh. Kenapa? Karena gini, mandi itu ibadah wasilah. Ada berbagai macam ibadah. Ibadah itu ada ibadah maksudah, ada ibadah wasilah. Ibadah maksudah kayak gimana? Maksudah itu tujuan, inti. Ibadah seperti apa? Sholat. Itu ibadah maksudah. Sedangkan guslun, ibadah wasilah hanya pelantara. Nah, sedangkan sholat aja nggak bisa. Ngapain kita melakukan pelantara wasilah? Kita mandi mau ngapain biasanya? Abis bersih tubuh. Terus kita mandi. Kenapa kita mandi? Mau ibadah, ntar mau sholat nih, mau sholat subuh. Makanya dia mandi besar. Sedangkan abis ngelahirin terus nifas, ngapain mandi? Sholat aja nggak boleh. Kenapa sholat nggak boleh? Karena lagi nifas penghalang sholat, nggak boleh. Sedangkan mandi ini ibadah wasilah. Makanya kita pernah dengar gak tajdidul gusli, memperbarui mandi besar. Tapi kalau wudu ada tajdidul wudu. Walaupun wudu hanya pelantara juga pengen sholat, tapi wudu itu bisa menyendiri loh. Bisa kita nggak mau sholat bisa wudu gak? Boleh gak? Jadi pahala gak? Jadi walaupun wudu hanya jadi ibadah wasilah, tapi wudu bisa menyendiri, bisa menjadi pahala tersendiri. Makanya ada bahasa tajdidul wudu. Tapi buat mandi besar ada gak? Tajdidul gusli, dikit-dikit mandi besar. Baru sekali ronde udah mandi besar.
bersetubuh lagi, mandi besar lagi. Enggak. Kali mau 10 kali. 10 kali bersetubuh. 1 kali aja cukup mandi besar. Bersetubuh sekali, mandi besar. Bersetubuh lagi, mandi besar. Sekali aja. Gitu, Kak. Belum apa-apa udah tajdidul gusli. Belum apa-apa. Ya kan? Nggak boleh. Kalau guslu nggak boleh. Hati-hati. Itu namanya main-main sama ibadah. Sama ibadah. Udah tahu nggak sah, tapi dilakuin. Udah tahu nggak boleh, dilakuin. Gitu. Kalau mau mandi gerah-gerah doang, oh gerah nih, nggak apa-apa. Asal jangan diniatin mandi besar. Nggak boleh. Gitu. Ya. Nggak boleh diniatin. Kenapa? Karena mandi besar itu hanya pelantara untuk sholat. Mandi besar hanya ibadah wasilah untuk ibadah maksudah, yaitu sholat. Ibadah inti sholat. Gitu. Jadi nggak boleh diterus-terusan mandi besar. Misalkan kayak gitu tadi. Lagi nipas, mandi. Soalnya katanya kan saya habis melahirkan. Berarti saya harus mandi dong. Udah tahu nipas, mandi besar. Nggak boleh. Lagi nifas nggak boleh mandi besar. Karena mandi besar itu tujuannya untuk apa? Untuk bisa sholat. Sedangkan lagi nifas sholat nggak bisa. Buat apa kita mandi besar kalau sholatnya aja nggak ada. Buat apa kita ketujuan kalau pelantarannya nggak ada? Iya kan? Buat apa kita tujuannya nggak ada? Tapi pelantarannya kita lakuin. Buat apa kita mandi kalau nggak boleh sholat? Mandi besar itu untuk sholat. Untuk sholat. Bersetubuh jam 7 pagi, mandinya ntar zuhur juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena pas sholat doang. Oh mau sholat zuhur nih mandi gitu. Nggak apa-apa, mau nggak langsung nggak apa-apa. Misalkan bersetubuh, terus sampai jam 4 ya. Dari habis tarawih bersetubuh sampai jam 4. Gitu. Nah, sahur dulu setubuhnya ntar nggak apa-apa. Mau udah azan nih bulan puasa nih, bulan Ramadan. Habis azan subuh belum mandi besar nggak apa-apa. Sahur dulu nggak apa-apa. Nah, habis azan subuh di mandi nggak apa-apa. Karena mau intinya sholat. Karena guslu itu hanya ibadah wasilah. Ada ibadah wasilah, ada ibadah maksudah. Gitu. Buat apa kita ngerjain mandi kalau sholatnya aja nggak boleh? Kan kita mandi mau sholat. Kayak tadi, habis ngelahirin, terus keluar nipas. Wajib mandi besar nggak? Enggak. Karena lagi nifas. Nggak boleh sholat. Ngapain mandi besar kalau sholatnya juga nggak boleh? Sebab mandi besar itu buat ente sholat. Gitu. Ente bersetubuh jam 7 pagi, mandinya ntar juga nggak apa-apa. Pas mau sholat aja. Gitu. Itu ya. Nah itu wal wiladah. Keadaan seseorang setelah melahirkan wajib mandi itu kalau habis melahirkan enggak ngeluarin darah. Itu ya. Dikit lagi nih. Wa furudul gusli, dan ada pun fardu mandi itu udah di logat ya, udah ya. Isnani itu cuman ada 2. Ngapa repot-repot banget sih kalau mandi besar? 2 doang. Fardunya gampang. 2 doang. Niyatu rafil hadasil akbari, yang pertama yaitu bermaksud menghilangkan hadas besar. Niat itu kan bermaksud ya, qasdu syai'i. Bermaksud menghilangkan hadas besar, wanahwiha, dan seperti seperti niat tersebut, dan contoh-contoh yang lain gitu. Jadi yang pertama niat gitu. Tuh lihat di tengahnya. Ada tuh ya. Wa mahalu, dikit lagi. Wa mahalu waktin niati ada. Wa mahalu waktin niati, dan ada pun tempat waktu niat. Kapan sih niat? Kalau sholat pas takbir niatnya. Ya. Gitu. Nah, kalau ini kapan? Awwalu juz'i magzulin, itu di permulaan sebagian badan yang dibasuh. Itu permulaan bagian yang dibasuh minal badani, dari badan. Sawaun, terserah sama aja. Karena min alihi, mau dari atas badan, amin safili, atau dari bawah badan. Tuh. Jadi niat itu gimana kita nuangnya pertama.
di awal bagian badan yang kita tumpahin air. Misalkan kita numpahinnya di atas nih, dari atas. Ya, bagusnya dari atas ya. Kita tumpahin air. Pas kita tumpahin air kepala, nah di hati kita udah ada nih niat, sambil ada nih niat di situ tempatnya. Ya, kalau sholat tas kita takbir, ya. Nah kalau ini di awal bagian yang kita basuh. Misalkan kita basuhnya mau dari pala, ya udah. Pas kita tuang di sini udah ada nih niat. Sawaun kana min alihi amin safilihi. Terserah mau dari atas, mau dari kepala, amin safil atau dari bawah. Nggak apa-apa dari sikil ente mandi besar. Dari sikil begini nggak apa-apa. Dari bawah juga. Dari bawah nih kaki. Aku niat mandi wajib. Udah dari kaki nggak apa-apa. Dari kaki. Yang penting pas di awal kalian basuh di situ. Yang namanya awal. Di sini, ya udah berarti di sini niat. Ente mau awal basuh di mana? Di sini. Ya udah di situ sambilin di hati niat, kayak gitu. Di sini di paha gitu. Di paha sambilin niat. Nah, lihat nih. Walau halatal istinjai. Walaupun seperti kayak terlihat seperti lagi cebok. Walau halata istinjai, walaupun seperti keadaan kita cebok. Misalkan kita di sini mandi besar di kemaluan, ya nggak apa-apa. Padahal ini kayak lagi cebok ya nggak apa-apa. Itu kan sebagian dari badan juga. Ini nih seperti satu badan semuanya. Kalau untuk mandi besar ya. Kalau wudu apa? Muka. Mau yang muka juga nggak apa-apa. Mau dari sini, mau dari sini, mau dari bawah nggak apa-apa. Nah badan pun begitu, seperti satu tubuh. Mau kita terlihat kayak lagi cebok nggak apa-apa. Begini niat, aku niat mandi wajib lagi cebok. Si Otong diduluin. Diduluin mandi. Soalnya dia nih pelakunya. Ini pelakunya nih mandi. Gue mandi duluan loh. Nggak apa-apa. Mau dari situ dulu. Nggak apa-apa. Padahal kayak istinja tuh kayak cebok nggak apa-apa. Li'anna badanahu, karena sesungguhnya badan orang itu ka'udin wahidin seperti tubuh, satu tubuh, anggota yang menyatu, sama aja. Sama. Itu juga tubuh itu si Otong hitam-hitam gitu ya punya kita juga, sama. Sama itu satu tubuh kita. Iya. Fala tartiba fihi. Nah. Oh, berarti gitu ya. Berarti kalau dari atas bisa, dari bawah bisa, fala tartiba fi ya. Iya, fala tartiba fi. Maka tidak ada ketertiban, enggak ada SOP, peraturan harus tertib, enggak ada. Kalau wudu baru ini dulu. Kalau untuk ini fala tartiba fi. Enggak ada ketertiban di dalam masalah mandi besar, enggak apa-apa. Habis dari ini mau dari sini ke sini enggak apa-apa. Nah, kalau dari mulut kan sunnah kan. Kalau dari dalamnya ya nggak boleh. Kalau kita dari mulut dalam kan yang wajib dibasuh itu awalnya adalah yang wajib dulu. Yang dibarengi niat itu yang wajib, nggak boleh. Misalkan kita niatnya bareng sama kumur-kumur, nggak boleh. Sebab kumur-kumur itu sunnah, nggak wajib. Sunnah. Oh berarti lagi mandi wajib ada pesunahan kumur-kumur, ada. Oh berarti lagi mandi wajib kumur-kumur itu enggak wajib, enggak apa-apa, enggak kumur-kumur juga, tapi bagusnya kumur-kumur. Lagi mandi besar, kumur-kumur. Tuh, hidungnya juga dalamnya juga gitu. Ya, tapi kalau untuk dibarengi sama niat enggak boleh, jangan yang cari yang sunnah, jangan cari yang ini yang wajib-wajib aja. Harus yang bagian yang wajib dibasuh. Ini kan bagian yang enggak wajib dibasuh, berarti jangan jadi awal untuk niat, jangan. Nah, hidung ini jangan. Nah, selain yang sunnah-sunnah yang wajib ini boleh. Ini. Itu boleh. Gitu ya. Gitu. Ini boleh nih niat isinya. Boleh gitu. Boleh. Mau dari kuping dulu, enggak apa-apa. Kalau kuping wajib. Kuping dulu boleh. Mau dari ketek dulu, enggak apa-apa. Mau sini dulu enggak apa-apa. Iya, tapi kan bagusnya memang dari atas dulu. Komando dulu. Enggak apa-apa, mau dari mana aja. Enggak apa-apa. Dari mana aja. Nah, dikit lagi. Tuh. Tapi ya, gimana kalau kita misalkan nih, kita dari sini nih. Kita mulainya mau dari atas. Nah, pas udah kita seblok air kepala, niatnya itu kira-kira baru pas air udah sampai sini.
baru kita niat. Ibaratnya intinya nggak bareng dah. Kan harusnya bareng dengan awal basuhan. Ternyata pas kita basuh ke sini, kalau di slow mo ini kita ini nih tumpahin air. Terus kira-kira nih air baru sampai sini, baru niat di hati. Sah gak tuh sah aja, nggak apa-apa. Niatnya nggak usah diulang, tapi yang tadi dari sini ke sini harus dibasuh lagi, gitu. Niatnya nggak usah orang sah kok tadi. Sah, cuman telat niatnya doang, sah, nggak apa-apa. Orang ini sama-sama badan juga, sah-sah aja. Kan tadi niat dari sini boleh gak? Boleh, cuman salah ente-nya itu tadi pas awalnya nggak barengin niat. Berarti yang tadi ketinggalan dari sini sampai sini harus diulang lah lagi. Makanya kalau di wudu ada taslis, ngilu 3 kaliin. Nah, ya gitu. Nah, sama di pas adus juga 3 kaliin juga. Kanan dulu ya kan? 3 kaliin dulu gitu. Sebelum mandinya. Iya, sunnah. Iya, benar, sunnah wudu dulu. Habis mandinya. Benar. Di awal aja bagusnya, sunnahnya di awal. Tapi ntar pas abis beres mandi besar wudu lagi. Soalnya kan tadi kita lagi mandi besar pegang gak? Megang-megang ini gak? Buat basah-basahin ini. Ya kan pegang. Umumnya tuh keseringannya pasti pegang. Misalkan sebelum mandi besar kita wudu, emang kan sunnah. Sebelum mandi besar kita sunnah wudu dulu. Nah udah punya wudu dah tuh. Nah mandi besar itu kita. Nah pas lagi mandi besar gosok kesenggol ini atau kentut. Gitu. Nah ntar pas beres mandi besar wudu lagi kan ntar mau sholat. Gitu. Tapi kalau di tengah-tengah kita mandi besar, kita nggak ngelakuin hal-hal yang membatalkan wudu, megang ini, kentut atau apapun, terus abis beres mandi besar mau langsung sholat, nggak apa-apa, sah. Karena wudu, karena udah sekalian sama mandi. Walaupun sebelumnya nggak wudu. Ingat, jadi mandi besar, terus nggak wudu lagi, terus sholat sah. Karena mandi besar termasuk mandi kecil dah tuh, termasuk hadas kecil, mandi kecil. Jadi ya keambil lah ya, kecakup ya. Mandi besar itu mencakup hadas kecil. Wah, orang mandi besar aja diguyur dari atas sampai bawah, gimana nggak keambil wudu? Wudu juga secara nggak langsung, walaupun sebelum mandi besar kita nggak wudu dulu. Ingat, walaupun sebelum mandi besar kita nggak wudu dulu, asalkan di tengah-tengah mandi besar enggak megang, enggak ngebatalin, enggak kentut, enggak apa. Abis mandi besar mau langsung sholat berjamaah ngecir ke sono enggak apa-apa. Enggak wudu dulu. Walaupun enggak musak. Enggak apa-apa, tapi kan mandi besar syaratnya apa? Harus meratakan seluruh badan. Iya, walaupun enggak teratur tuh. Iya, walaupun enggak diusap gitu kan. Walaupun. Walaupun. Nah, mandi boleh di mana aja ya? Mandi mana aja tuh. Mandi besar. Mandi besar boleh ada ketertiban gak di dalam mandi besar? Gak ada. Boleh dari sini ke sini, dari sini ke sini, abis gitu ke sini, abis gini ke sini. Boleh acak-acak boleh? Boleh asal rata ya, asal rata. Nah, abis gitu boleh sholat, berarti dia ada pertanyaan. Boleh kok wudu nggak tertib? Nah, jadi boleh gitu. Nah, bisa jadi tebak-tebakan. Siapa bilang wudu boleh tertib? Boleh kok wudu nggak tertib langsung sholat boleh. Tebak-tebakan dah tuh. Wah masa sih? Ya kayak gitu. Boleh coba ente mandi besar, nggak usah wudu langsung sholat, nggak usah wudu malah. Malah ada tebak-tebakan lagi. Sholat sah walaupun nggak wudu. Sih. Sholat sah. Walaupun nggak wudu. Sih keren kan? Mantep kalau udah ngerti mah. Bisa. Sholat sah nggak wudu dulu bisa. Bisa, asalkan ente sebelumnya mandi besar. Oh, sengajain keluar air mani dulu. Astagfirullah. Sengajain bersih tubuh dulu. Ayo bersih tubuh dulu. Ya. Mau biar kagak wudu. Astag. Malah repotan mandi besar karena ngusap semuanya ya. Mau ngelakuin, Mas. Oh, kesunahan. Kesunahan kewajiban. Iya. Iya, mau ngelakuin kiki praktek langsung. Iya. Tuh berarti sah sholat walaupun gak wudu dulu. Ya, sah sholat walaupun wudu. Sampai bilang, lu gak wudu juga sah. Ya kan? Asalkan sebelumnya mengalami mandi besar.
Asalkan juga pas mandi besar tidak membatalkan wudu. Ada lagi. Sampai bilang wudu boleh tertib dari sini ke sini ke sini ke sini. Acak-acak juga boleh. Yes. Gimana tuh wudu di dalam dibalut dengan mandi besar. Mandi besar boleh acak-acak? Tuh, nyambung sama pertanyaan Rasi. Boleh gak? Emang kan harus tertib di wudu. Dimandikan boleh acak-acak kayak gitu. Malah nggak dibasuh, nggak diusap. Wah, udah lubar dah tuh. Ketertiban wudu tuh kagak dilaksanain dah tuh. Wah, gimana? Tuh, sholat sah. Kagak wudu sah. Wah. Besok disampaikan. Kemarin yang pertanyaan yang wujud tuh. Oh iya. Lagi ke situ. Berenang aja tahu. Bisa berenang. Kan ada tertib hakiki. Yang ngaji mah tahu. Yang ngaji mah kemarin-kemarin tahu. Ada tertib hakiki, ya kan? Ada tertib. Wah, tahu pasti. Oh, itu lupa yang lagi lupa. Nah, hati-hati. Lupa-lupa. Adek. Nah, itu ya. Jadi kewajiban. Nih ngabisin kewajiban mandi nih ya. Kewajiban mandi besar seseorang wajib mandi ya. Kalau kagak mandi itu dosa gitu ya. Ada 5 perkara. Pertama keluar air mah. Nih, kedua jin mah bersetubuh. Ketiga haid. Keempat nifas. Kelima melahirkan. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kalau darah yang bareng keluar sama orok, nifas bukan? Bukan. Darah nifas itu darah yang orok udah keluar terpisah seluruhnya sampai kaki-kakinya. Gitu. Sedikitnya nifas berapa minimalnya? Sekecak pun itu udah bisa dikatakan nifas ya. Terus kebiasaan nifas golib-golibnya kebiasaan 40 hari. Terus maksimal 60 hari. Selama masih di ruang lingkup 60 hari ada darah, jangan kaget itu darah nifas. Dikatakan darah nifas. Nah, gimana kalau wajib mandi habis melahirkan? Wajib gak nih? Jadi wajib gak nih? Habis ngelahirin mandi besar wajib gak nih? Wah, hati-hati nih, ulama ini. Parah lu. Gimana nih wajib gak nih? Wajib gak habis ngelahirin mandi besar? Wajib gak habis ngelahirin mandi besar? Wajib gak? Wajib apabila Hah? tidak menggunakan Wajib kata. Wajib apabila apa nih? Apabila tidak mengeluarkan darah nifas. Itu dia. Sekecak pun enggak. Hati-hati. Walaupun sekecak itu soalnya nifas. Wiladah melahirkan menjadi penyebab mandi besar kalau enggak keluar darah nifas. Kalau keluar darah nifas, umumnya emang langsung keluar darah nifas. Wajib mandi gak habis ngelahirin? Baru ngelahirin, habis ngelewatin kematian. Baru sejam setengah jam baru ngelewatin kematian. Habis gitu disuruh mandi. Enggak wajib kalau keluar darah nifas enggak wajib. Kalau enggak keluar darah nifas sekecelakaan barulah di situ wajib mandi besar karena melahirkan. Taslim setuju? Setuju ya, udah sepakat ya? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin.